Tujuan berperang ialah mesti tujuannya li nusratuddin, untuk membela agama, untuk i'jaz kalimatullah, memuliakan, menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan berperang. Okay? Dan keizinan dari Allah kepada orang mukminin itu, siapa mereka yang mesti kamu perangi? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu kerana sebab agama, orang-orang yang menghalangimu dari melaksanakan tuntutan agama, orang-orang yang memfitnah kamu dalam urusan agama, membuat kekacauan, orang-orang yang menyakiti kamu kerana sebab kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang telah mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, dari negeri kamu, kepada Rasul dan para sahabat Muhajirin. Bukankah mereka telah diusir oleh penduduk Makkah ketika itu dari Makkah Al-Mukarramah sehingga mereka berhijrah ke Madinah? Kata Nabi SAW lebih kurang dalam sebuah riwayat, wahai Makkah, sesungguhnya engkau adalah bandar yang paling saya sayangi. Kalau tidak kerana pendudukmu mengusirku, tentu aku tidak akan meninggalkanmu. Demikian Nabi mengatakan terhadap Makkah. Kan tanah tumpah darahnya kan. Kita pun ada perasaan itu kan. Ini kan pula tempat apa? Tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat disaman. Bukanlah kena disaman polis kan? Jadi maknanya tu, manusia memang ada perasaan seperti itu, mahabbah, tapi jangan sampai melampaui batas sehingga timbul apa? Fanatisme terhadap kebangsaan. Nah, itu sudah melampau. Ketika berlaku pertembungan kepentingan agama dan kepentingan bangsa, maka kepentingan agama mesti didahulukan. Bangsa itu nombor entah yang keberapa. Jangan sampai kepentingan bangsa mengatasi agama. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin warning dari Nabi. Barang siapa yang bekerja, hidup, berusaha, berjuang untuk fanatisme kebangsaan, maka dia bukan golongan aku. Barang siapa yang mati berjuang dan mati demi kebangsaan, maka dia mati jahiliyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan terlalu bersemangat di atas nama kebangsaan. Tapi ketika umat Islam menjauhkan diri daripada agama, maka unsur jahiliyah yang dahulunya sudah di-abolish timbul kembali. Sekarang kita ni entah sedar entah tidak, ada di kalangan kita hidupnya hanya untuk kepentingan bangsa. Itu umat Islam sekarang tidak ada ummatan wahidatan. Tidak ada. The unity of ummah tidak ada. Yang ada negara-negara, lalu kadang-kadang national interest mengatasi agama punya interest. Na'udzubillah, kalau sampai ke peringkat orang misalnya mengorbankan agama demi untuk mendapatkan habuan duniawi. Itu salah satu tanda akhir zaman. Anda buka kembali Riyadhus Shalihin juz yang pertama, dalam bab bersegera melakukan amalan. Badiru bil a'mal, kata Nabi, bersegeralah kamu melakukan amalan-amalan sebelum datang berbagai fitnah kepada kamu. Bila fitnah itu sudah berlaku, fitnatuddin maksudnya, bila ia sudah berlaku, ia tidak dapat dihentikan, sehingga sampai ke peringkat satu ketika akan berlaku. Seseorang di pagi hari dia mukmin, petang sudah kafir. Petang dia mukmin, pagi dia kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu
bi'aradhin minad dunya, atau kama qala Rasulullah, menjual agamanya hanya untuk mendapatkan habuan dunia, baik itu pangkat, tahta, harta, wanita, unta, Toyota, dan apalagi yang hubungannya tak. Dan kita akan ke Yogyakarta, nanti balik dari Jakarta, subhanallah biiznillah. Na'udzubillah min dzalik ya Rabb. Dan sekarang sudah berlaku tak warning dari Nabi itu? Pagi mukmin, petang kafir. Sudah berlaku tak? Aku orang sekarang, na'udzubillah, sebagian orang agama dianggapnya sebagai main-main, dianggap sebagai komoditi, hanya untuk mendapatkan sesuatu habuan dunia yang bersifat sementara. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memelihara kita daripada fenomena seperti itu ya. Allahumma amin. Jadi sekali lagi tadi, berjuang untuk agama dan perangilah orang yang memerangi kamu dan orang yang mengusir kamu daripada negeri kamu. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun perangilah oleh kamu orang-orang yang mengkhianati perjanjian. Kamu sudah ada mematrai perjanjian antara kamu dengan mereka, tapi mereka itu, yakni orang musyrikin, mengkhianati perjanjian. Ketika itu perangilah mereka. Jadi di sini maksud berperang tadi fi sabilillah, al-muqatalah fi sabilillah, yakni al-jihad. Jihad memerangi orang-orang kufar, tujuannya untuk memenangkan agama Allah, wa i'la'u kalimatillah, untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW diutus oleh Allah, tujuannya untuk liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, dalam surah 61 ayat yang ke-9. Apa bunyi ayatnya? Wallazi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Itulah dia tujuan Allah mengutus Nabi, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan dalam surah 9 ayat 40, tujuan berjihad fi sabilillah. Surah Al-Bara'ah atau At-Taubah ayat 40. Di bawah sekali itu, baris ketiga dari bawah, baris kedua itu, kalimatullahi al-ulya itu Ustaz. Litakuna kalimatullahi al-ulya. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi yal ulya. Dan kalimah Allah itulah yang tinggi. Ini di antara tujuan berjihad fi sabilillah ialah li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimah Allah, sistem Allah, agama Allah, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain daripada itu.